Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Carlito, Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mungkin mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita ketemu lagi di channel Yengki Carlito, Yengki India Zulu ya. Oke teman-teman, ada beberapa pertanyaan mengenai HT yang sejenis ya. Itu ada Motorola GP328 ya, Motorola GP328 seperti ini dosnya ya. Kemudian dengan Baofeng UV17R Pro, nih seperti ini dosnya. Dan tentunya yang sama dengan Motorola sendiri itu ada HX380 ini ya. Tapi yang kita bahas nanti yang Motorola-nya aja. Jadi ini kita taruh aja ya. Jadi kita akan bahas di sini adalah Motorola GP328 dan Baofeng UV17R Pro V2. Jadi hampir sama, mirip-mirip memang. Tapi nanti setelah kita bandingkan terdekat, mungkin Anda bisa mengetahuinya secara jelas mengenai kedua HT tersebut ya. Dan tentunya ada yang bertanya, programnya pakai apa ya Motorola GP328? Ya, pakai softwarenya dari GP328 sendiri ya. Jadi ini kalau Anda mau pakai softwarenya, ketika Anda beli ya Anda minta di tokonya ya, minta di tokonya untuk dikirimkan softwarenya. Karena saya juga nyari-nyari susah juga nyari kalau misalnya kita nggak minta ya. Bisa dapat tapi nyarinya susah ya. Jadi seperti itu untuk yang Motorola GP328. Dan untuk yang Baofeng UV17R Pro juga seperti itu. Ini kita gunakan yang UV17R Pro. Dan UV17R Pro bisa dipakai di dipakai di HX380 dan 380 bisa dipakai di sini. Ya, sama. Nah, sebelum kita mulai adakan perbandingan, kita minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah seruput kopinya. Nah, sekarang kita akan segera melakukan perbandingan antara Motorola GP328 dan Baofeng UV17R Pro. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Kita sama-sama, ini adalah dos Motorola dan ini adalah dos Baofeng ya. Sekarang saya akan buka dulu yang Motorola GP328 nya ya. Ada tulisannya benar nggak? Ya, 328 benar ya. Kita buka dulu. Nah, di sini ada buku servisnya manual, ya bukan buku servis manual, tapi ada buku user manualnya. Nah, Motorola GP328 ini diklaim 10 watt ya teman-teman, diklaim 10 watt. Tapi ya keluarnya hanya 5 watt. Jadi antara klaim sama kenyataan itu berbeda ya teman-teman. Jadi sini kita dapat Motorola GP328 dapat bell clip, dapat desktop charger. Ya, itu aja, dapat antena. Jadi buat teman-teman yang menginginkan HT 10 watt ya, mungkin Motorola GP328 ini bukan menjadi pilihan Anda ya. Karena ini meskipun tulisannya 10 watt tapi hasilnya jauh dari 10 watt. Jadi jangan diharapkan kalau Motorola GP328 ini powernya bisa sampai 10 watt. Sehingga Anda tidak kecewa nanti ketika Anda membeli sebuah Motorola GP328 yang seperti ini ya. Kemudian buat teman-teman juga semua ya. Jadi selain yang sudah saya pernah review itu di channel saya, jadi harap berhati-hati dengan iklan, semua iklan yang ada di HT di online ya, terutama yang mengatakan 18 watt, 12 watt, 20 watt bahkan ya. Itu klaimnya seperti itu ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak ya. Nah, ini adalah Baofeng UV17R Pro 2.
ya. Kalau di sini memang klaimnya hanya 5 watt dan ini sudah ada FCC ID juga ya. Ya, itu seperti itu teman-teman ya. Baofeng UV17R. Nah, ini sudah baru saya review kemarin dan tentunya buat Pak Hemawan ya kalau nggak salah ya. Ya, boleh Lengpedia. Masih saya pakai ini, radionya masih dipakai untuk perbandingan ya. Belum tak kirim nih, ntar lagi tak kirim balik. Oke, jadi kita di sini dapat apa saja? Kelihatannya sama persis ya. Dapat desktop charger, kemudian dapat antena, dapat ya ini dapat obeng ya untuk ngencengin. Tapi saya biasa kalau ngencengin untuk jenis-jenis seperti ini, baterai seperti ini, kita ngencenginnya pakai koin aja, uang koin ya. Dan di sini saya pakai uang koin 100, ini lebih pas ya. Dia lebih pas, langsung ngepres di pengancing dari baterainya. Jadi kita paskan, langsung aja kenceng ini. Ya, lebih enak daripada kita pakai obeng ya. Karena obeng itu kadang masih longgar ya. Ini masih longgar sela-selanya ini. Tapi kayak dengan koin tadi lebih gampang. Koin 100 ya. Uang 100 rupiah. Oke, teman-teman. Anda bisa lihat ya, di sebelah kanan saya, ini adalah GP328. Di sebelah kiri saya, ini adalah UV17R Pro. Jadi kalau dilihat secara sekilas, memang hampir sama. Tapi kalau kita lihat layarnya, ini saya hidupin ya. Nah, kelihatan kan? Dari layarnya sendiri, GP328 lebih kecil. Kemudian UV17R Pro itu lebih besar. Dan warnanya pun tampilannya lebih baik yang ya, UV17R Pro ya. Seperti itu. Nah, untuk speaker sama-sama di belakang tombolnya. Speakernya ya. Kemudian desain di sebelah kanan. Di sini kalau yang GP328 atau dual PTT ya, PTT 1, PTT 2 ada di sini. Atas bawah, kemudian ada tombol shortcut 2 lagi di bawahnya. Kalau yang UV17R Pro itu hanya satu tombol PTT dan tombol lampu di atas, tombol shortcut di bawah untuk FM mungkin ya. Untuk FM. Kemudian di sini kalau untuk mikrofonnya di GP328 di tengah-tengah sini, bawah ya. Kemudian kalau yang Baofeng UV17R Pro itu ada di sudut kanan sini, di bawah layar ya. Kemudian dari sisi sebelah kanan itu sama ya. Di sini ada jack headphone dan jack mikrofon. Nah, yang bedanya itu adalah besar kecilnya. Nih, besar kecilnya kabel ya. Jaraknya. Jadi kalau yang untuk GP328 ini kita punya kabel Wirecom bisa ya. Jadi kalau kita pakai Wirecom, punya kabel data Wirecom atau Dalcom DL9000 itu bisa kita pakai di GP328. Sementara kalau yang untuk Baofeng ya, Baofeng punyanya Baofeng dan sebagai macamnya, dan UVK5 tadi juga yang dulu juga bisa dipakai ya. Jadi kalau yang ini multifungsi, jadi semua rata-rata seperti ini. Kalau yang GP328 ini seperti dengan Wirecom punya ya, dan seperti Motorola juga seperti itu ya. Cuman di sini yang berbeda adalah antenanya nanti. Nah, dari sisi atas itu sama-sama ada tanda GPS tapi tidak ada GPS-nya. Dan di sini ada lampu indikator power, transmit dan erek. Yang lebih lebar di sini indikatornya punyanya Baofeng. Sementara untuk yang GP328 itu kecil ya. Nah, lampunya kecil tapi tombolnya besar. 328 tombolnya sebenarnya enak nih ya. Knopnya maksudnya. Knopnya besar ini. Nggak tinggi tapi lebar ya. Kalau yang Baofeng itu tinggi tapi kecil untuk knopnya. Ya ini selera aja ya.
Kemudian kalau kita lihat dari jenis antenanya, kalau yang Motorola ini GP328 ini antenanya ya seperti Wirecom, Dalcom dan sebagainya ya, sebagai macamnya. Jadi seperti itu. Nah, sementara untuk yang UV17R Pro ini, saya lebih senang yang UV17R Pro antenanya seperti ini ya. Oke, dari sisi bawah kita lihat sama-sama dari bawah ya. Nah, di sini perbandingannya beda ya lampunya. Kita lihat keterangan lampunya ya. Nah, ini yang untuk UV17R Pro keterangannya seperti ini. Ada SOS-nya. Kemudian kalau yang ya GP328 kita coba lihat. Nah, lampunya seperti ini. Satu. Dan ternyata kalau yang dinyalakan lagi itu ada kuning sama biru, tapi tidak menambah terang. Dia kedip-kedip putih biru, merah biru di sini ada juga hidup sama yang putih, tapi tidak menambah terang. Ya, sama aja. Tuh, jadi cuma ada degradasi biru sama merah, tapi tidak menambah terang. Kalau yang di Baofeng ini, begitu kita hidupin memang sudah ada dua lampunya, lebih terang ya. Seperti itu. Jadi masih lebih terang punyanya UV17R Pro untuk lampu. Untuk baterai ini hampir identik sama ya. Cuman perbedaannya adalah di konstruksinya, konstruksi baterainya. Gitu ya. Kemudian dari sisi kualitas audio ini keduanya sama. Tapi kalau saya lebih senang yang UV17R Pro. Kemudian dari sisi frekuensi, ini kita coba aja ya. Kalau yang di tipe 328 apakah bisa di frekuensi 250? Bisa. 350? Bisa. Kemudian di 600. Bisa, 700 tidak bisa, jadi sampai 600. Di 124 300 bisa. Nah, keunggulannya dari Motorola GP328, dia bisa airband teman-teman, bisa receive airband 350 250. Nah, kalau yang UV17R Pro kita coba di airband bisa nggak? Nggak bisa. Airband nggak bisa, 350 nggak bisa. Yang bisa di 250 ya. Nah, 250 bisa gitu. Jadi kalau untuk secara frekuensi receive ya, frekuensi receive dan frekuensi transmit itu ternyata lebih luas punyanya yang GP328. Sementara untuk yang Motorola ini tidak bisa airband ya. Dan frekuensi 350 juga nggak bisa. Di 500 juga kurang, 600 nggak bisa, ini masih bisa. Yang GP328. Nah, meskipun demikian, orang pasti akan memilih radio yang ereknya lebih peka. Mari kita coba untuk kedua radio ini. Untuk kita tes dengan antena luar. Apakah kepekaan keduanya ini masih bisa teruji dengan kita mencoba menggunakan antena di atas ya. Kita mulai dari UV17R Pro. Ini kita standby juga yang GP328 ya. Kita standbykan di receive sini. Udah standby, tinggal kita ambil antenanya. Kita ambil antena dulu. Ini antena tinggi di luar di atas ya. Kita akan coba. Nah, UV17R Pro ini langsung bisa meresip. Oke, ini antena di atas. Sekarang kita pindah ke GP328.
apakah masih sekuat dengan Baofeng UV17R Pro? Kita lihat. Ini teman-teman. Ini frekuensi saya geser-geser sedikit. Nggak bunyi sama sekali. Nggak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya sama sekali. Jadi kalau airband oke ya, airband oke, dia punya airband. Cuman sayangnya prinsipnya itu yang kita butuhkan tidak kita dapatkan di GP328. Jadi masih jauh lebih peka di sini Baofeng UV17R Pro ya, masih jauh lebih peka dia dibandingkan dengan yang Motorola tadi ya. Bentar, ini kenapa masih mati lagi? Jadi buat teman-teman yang menggunakan radio GP328 sudah kita tes tadi ya. Untuk resipnya ini kenapa bisa berubah lagi? Oke teman-teman, nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Ini karena konektornya aja yang nggak pas, sehingga ada sedikit perubahan ketika saya akan masukkan ke radionya. Nah, ketika udah pas, saya kancing juga sama aja, bisa meresip ya, gitu ya. Oke, jadi untuk resip udah jelas tidak bisa mengalahkan UV17R Pro, tapi kalau untuk fiturnya, untuk resipnya banyak frekuensinya, ya ini GP328 punya banyak frekuensi yang bisa di resip ya. Sementara kalau untuk yang UV17R Pro itu terbatas, hanya beberapa band aja. Jadi ada VHF, ada UHF, dan 250 tadi ya megahertz. Tapi kedua-duanya bisa FM, dan kedua-duanya suaranya juga enak untuk dengerin radio FM. Nah, sekarang kita akan coba cek antenanya. Kita akan bandingkan antena keduanya. Apakah kedua antenanya juga bagus? Ini punyanya Baofeng UV17R Pro, kemudian ini punyanya GP328. Antena dari Baofeng UV17R Pro. Kita coba di VHF terlebih dahulu. Kita start di 140 MHz. Kemudian kita stop di 174 MHz. Kita lihat. Oke, ada match-nya, antenanya bagus. Kita bisa bekerja dari 142 sampai 149, nice. Di amatir dan di orari, di rapi dan di orari bisa ya. Kemudian kita coba di 400 MHz, 400 MHz sampai stopnya di 450 aja. Kita mau tes seperti apa ya. Oke, di 400 bisa. Hanya di 400 sampai di 410. Jadi ini untuk PMR bisa ya. Untuk radio PMR ini bisa. Oke, nice. Antenanya saya suka untuk yang UV17R Pro. Sekarang kita tes untuk yang GP328. Apa yang terjadi dengan antena GP328? Kita start di 140.
Kemudian stopnya di 174 MHz. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, antenanya terlalu ke bawah. Jadi dia masih turun ke bawah lagi. Jadi startnya mungkin di 135 kita coba ya. Sorry. 135 MHz. Ya. Di 139 metnya teman-teman. Jadi ini kalau untuk dengerin satelit NOAA bisa ya antenanya, cuman ini bekerjanya di frekuensi rapi di bawah ya. Tapi ini sudah terlalu ke bawah ya. Apakah UHF-nya bagus? Kita tes dulu ya UHF-nya. Mungkin konsentrasi di UHF bisa saja. Jadi kita tes di UHF-nya. Ya, di UHF-nya dari 400 ke 450 MHz. Oh, UHF-nya juga nggak bagus, teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya antenanya jauh lebih bagus punyanya UV17R Pro. Nah, sekarang saya akan tes untuk audio keduanya. Audio mikrofon untuk transmit. Saya akan coba di GP328 dulu. Kita tes ya. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini mikrofon GP328. Mikrofon GP328 Motorola. Kita akan coba untuk yang Bopeng UV17R. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita akan coba untuk yang Bopeng UV17R, UV17R Pro. Kita coba lagi yang Motorola. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini yang Motorola GP328. Oke teman-teman, jadi jelas sekali perbedaannya, jauh ya. Untuk modulasi dari UV17R Pro ini sangat kencang. Artinya nggak bisa dibandingkan dengan yang punya Motorola ya. Dan untuk power kita nggak perlu ya, karena ini sama-sama 5 watt. Saya nggak perlu lagi tes powernya. Yang jelas keduanya hampir sama. Nah, nanti bisa dilihat di review saya untuk yang GP328, powernya berapa keluarnya. Yang UV17R Pro juga berapa keluarnya ya. Jadi untuk kedua HT ini ya, secara keseluruhan untuk penilaian itu nanti tergantung Anda semua. Tapi saya bisa simpulkan di sini untuk kedua HT ini. Untuk yang Baofeng V17R Pro V2 ini, untuk desain oke ya. Untuk desainnya oke. Kemudian Motorola juga oke, desainnya hampir sama, identik. Dan untuk kualitas receive saya lebih senang yang V17R. Sementara di UV17R Pro ya, UV17 Pro maksud saya, tidak pakai R ya ternyata, saya selalu salah nyebutin. UV17 Pro, UV17 Pro V2 ini receive-nya jauh lebih peka ya, lebih peka dibandingkan GP328 ya. Kemudian modulasinya jauh lebih kenceng UV17 Pro dibandingkan GP328. Antenanya juga lebih bagus UV17 Pro dibandingkan GB328. Jadi semua yang kita perlukan itu ada di sini di UV17 Pro. Baik itu modulasi mikrofonnya kencang, baik itu untuk receive-nya peka, baik itu antenanya juga mendukung. Nah, namun GB328 mempunyai keunggulan tersendiri, meskipun receive-nya nggak terlalu peka, dia ada keunggulannya di airband. Dia punya airband. Dia punya frekuensi yang 350 ya. Itu aja. Namun secara keseluruhan karena ini juga layarnya lebih lebar, Baofeng UV17 Pro, kemudian layarnya juga warnanya lebih bagus, maka meskipun ini bersaing secara head to head,
Untuk nilai masih lebih berat di UV17 Pro, meskipun ini ada fasilitas yang lain. Namun kita sebagai pengguna HT pasti mencari sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, silakan, apakah Anda ingin memilih yang resipnya lebih banyak frekuensinya, atau Anda memilih yang semuanya itu bisa kita dapatkan, ya, baik itu resipnya, baik itu antenanya, baik itu modulasinya. Jadi itu kembali kepada Anda semua. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mengatakan apakah UV17 Pro sama dengan GP328. Nah, ini jawabannya sudah ada di video saat ini. Oke teman-teman, itu dia jawaban dari saya untuk masalah kedua HT, GP328 dan UV17 Pro. Dan jawabannya sudah ada di video kita tadi barusan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan Anda dalam menentukan sebuah produk. Mana yang Anda butuhkan, mana yang Anda perlukan, itu bisa Anda sesuaikan. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Yang kecil itu ingin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.